yang tahu pakarnya, yang tahu orang-orang yang bijak. Kita rakyat ikut saja kata orang mengatur negara ini. Ikhwani terjadi ayat 10. Wa qala al-maliku tuni bih. Begitu mendengar kehebatan Nabi Yusuf alaihissalam, raja langsung ngomong, kalian semua, ya, kalian semua yang diajak bicara, utuni bih, ya, kalian semua bawa dia ke sini. Datangkan Yusuf di hadapan saya. Ini ada orang pintar, orang hebat kok di penjara. Ini pelajaran yang bagus. Menarik sekali, wahai para pemimpin dimanapun Anda berada, di jagat manapun kalian memimpin suatu wilayah, entah engkau seorang ketua RT, ketua RW, entah engkau seorang raja di sebuah kerajaan. Kalau ada rakyatmu yang berilmu, ada rakyatmu yang punya pengetahuan, ada rakyatmu yang punya solusi, meskipun dia ada bagian terdalam di penjara, maka kirimkan utusan, ajak dia untuk dialog denganmu, minta solusi darinya. Karena ilmunya tidak boleh disia-siakan. Ilmunya tidak boleh disia-siakan. Ini pelajaran Al-Quran. Umat Islam harus paham ini. Jangan ngomong, wah tapi dia nabi, oh dia punya latar belakang kejahatan ini. Raja belum tahu loh. Raja belum tahu kalau Nabi Yusuf nggak bersalah. Raja belum tahu. Dalam benak raja, kita ini lagi berpikir jadi raja ya. Dalam benak raja, Nabi Yusuf ini nabi. Nabi Yusuf ini tahanan. Nabi Yusuf ini adalah seorang yang mau melakukan tindakan yang bersalah, kemudian dipenjara. Ini dalam benak raja. Raja menghargai ilmunya. Ilmunya mau diambil. Ini orang pandai. Bawa dia ke sini. Saya mau ngomong pribadi 4 mata dengan dia. Masya Allah. Zaman Nabi Yusuf, rajanya udah seperti itu Mesir. Rajanya udah seperti itu. Nah, maka dalam kondisi-kondisi yang genting, kondisi-kondisi yang darurat, kondisi-kondisi yang berat, pemimpin yang bijak, maka dia tidak memberi batas. Ini musuh saya, ini pernah menyakiti saya, ini pernah melukai saya. Semuanya dibutuhkan untuk membangun kemakmuran bersama. Open source, bahwa sini semua yang punya ilmu, bahwa sini yang punya keahlian, saya butuh pendapat mereka semua, saya butuh masukan. Ini namanya pemimpin yang bijaksana. Ikhwani rahimakumullah. Selanjutnya apa yang terjadi? Falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balu niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Masya Allah. Bayangkan ini, utusan raja datang terus ngomong, Yusuf, kamu bebas. Bebas, detik ini juga bebas dan kamu langsung ke istana. Mas bro, mohon maaf mas bro. Ya, mudah-mudahan Anda nggak pernah dipenjara. Tapi kalau itu Anda kira-kira bagaimana? Oh siap. Mungkin tolek kanan tolek gini. Tontonan loh. Ya, siapa saya? Baru tahu kan kalian siapa saya? Ya, raja sekarang manggil saya. Biar ngerti satu negara ini, saya ini orang hebat. Biar ngerti satu negara, saya orang luar biasa. Langsung keluar. Siap, jalan, keluar. Ya. Keluar mungkin dengan berlenggak-lenggok, dengan membusungkan dada, dengan bangga. Itu mungkin kalau kita. Nabi Muhammad SAW sendiri sangat mengagumi apa yang dilakukan Nabi Yusuf. Mengagumi apa yang dilakukan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf menolak dikeluarkan dari penjara sebelum syarat beliau dipenuhi. Masya Allah, ilmu udah dibagi loh. Beliau nggak ngomong gini, maaf, saya masih di penjara. Saya tidak mau kasih tahu takwil mimpinya. Saya nggak mau kasih takwil mimpinya. Bebaskan saya dulu, baru saya takwilkan mimpinya. Ini bukan muhsinin, ini bukan orang yang baik. Ini bukan orang yang baik. Nabi Yusuf orang yang baik, tahu negara dalam keadaan genting, urgent, beliau nggak butuh dibebaskan. Yang penting masalah negara selesai, masyarakat nggak kelaparan, masyarakat selamat. Takwilnya begini, urgent ini, sampaikan. Nolong orang dulu, bukan nolong dirinya. Wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kanat bihim khassasah. Mengutamakan orang lain meskipun butuh sebetulnya keluar dari penjara. Ya, butuh. Beliau katakan, "Enggak. Ini ilmu penting, dibutuhkan ilmu saya, orang butuh. Saya dimanapun nggak jadi masalah. Saya di penjara nggak jadi masalah. Yang penting masyarakat tidak sampai celaka. Raja harus paham ini. Solusinya begini. Raja harus ngerti, solusinya begini." Begitu giliran datang orang bebaskan, setelah ilmu dikasih, mau dibebaskan, Nabi Yusuf nolak. Nabi Yusuf nolak. Nah, saya tidak mau bebas dulu. Ada satu perkara yang harus diselesaikan.
Ada satu perkara yang harus diselesaikan. Apakah itu? Nabi Yusuf kemudian ngomong, irji ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu, kembali pada rajamu. Ya, coba dia suruh menanyakan kepada wanita-wanita yang itu loh, motong-motong tangannya sendiri itu, qata'na aydiyahun, wanita-wanita yang iris-iris tangannya sendiri, wanita-wanita yang iris jari jemarinya itu, coba dipanggil, ditanya. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam kelihatan akhlaknya yang luar biasa. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam kelihatan kecerdasan yang luar biasa. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam kelihatan kepiawaian beliau. Nomor satu, beliau tidak mau menghadap raja dengan catatan kriminal. Gak mau. Saya orang mulia, saya orang baik, saya orang benar. Kalau face to face dengan raja, dia harus tahu saya orang yang bersih. Ya, berhadapan dia. Dia lagi menghadapi orang yang bersih. Dia menghadapi orang yang bisa dipercaya. Dia menghadapi orang yang pandai. Dia menghadapi orang yang baik. Di hadapannya bukan kriminal, bukan mantan kriminal. Saya adalah orang baik. Bersihkan dulu nama baik saya yang memang saya tidak pernah kotor. Saya dari awal bersih. Luar biasa. Nah, ini namanya izzah. Ya, izzah itu harus, seorang mukmin harus punya ya, izzah. Izzah itu bukan sombong, tapi harga diri untuk menunjukkan aku mukmin, aku muslim, aku mukmin, ya, aku mulia, aku bukan orang yang hina. Maka Nabi Yusuf dalam rangka membuktikan semua itu, nyuruh pelayan ini tanya dulu sama raja, suruh kumpulkan tuh perempuan-perempuan yang motong-motong jari jemarinya itu, tangan-tangannya, jari jemarinya itu, suruh cek duduk persoalan sebetulnya kasus saya ini bagaimana toh, ya, suruh cek itu. Yang kedua, akhlaknya Nabi Yusuf alaihissalam, beliau tidak katakan datangi Zulaikha, panggil Zulaikha, dia yang fitnah saya, suruh dia menghadap raja, biar diinterogasi sama raja. Enggak seperti itu. Tapi Nabi Yusuf mengatakan wanita-wanita itu, Zulaikha disembunyikan namanya, artinya secara umum tidak mau bongkar aib seseorang. Ya, tidak mau bongkar aib seseorang, tidak mau menghinakan, mencelakakan seseorang, tapi hanya pengen namanya bersih. Udah secara umum saja, semuanya, ya, semuanya dipanggil biar duduk persoalannya itu jelas. Ikhwani rahimakumullah, maka kita bisa lihat ketika raja butuh, ketika Nabi Yusuf punya power, kalau dalam dunia politik mungkin punya nilai jual, punya kartu truf, punya sesuatu yang bisa dijual, ya, untuk apa namanya, untuk ngomong itu. Karena punya kekuatan, raja lagi butuh sama saya ini. Raja lagi butuh. Kalau mau sama saya, tuh Zulaikha, dia yang fitnah saya, biar ngerasain penjara dia. Raja akan melakukannya itu. Kalau terbukti itu fitnah, akan dipenjara sama raja. Kalau terbukti nggak benar, akan dipenjara sama raja. Tapi itu nggak dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan wanita-wanita itu dipanggil saja. Duduk persoalan saya itu sebetulnya bagaimana? Ya, duduk persoalan saya sebetulnya bagaimana dengan kalimat fas'alhu, ya, fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Karena sungguhnya Allah Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka semua. Ikhwani rahimakumullah, lagi-lagi dalam ayat ini kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam tidak berlebih-lebihan di dalam menjelaskan kesalahan wanita itu. Jadi cuman tangannya kenapa dirajang, tangannya kenapa diiris-iris, coba ditanya. Tapi Nabi Yusuf nggak pernah ngomong dia merayu saya, mereka merayu saya. Coba ditanyakan kenapa mereka merayu saya, kenapa mereka menggoda saya, kenapa mereka melakukan tindakan yang tidak senonoh itu kepada saya, dan seterusnya nggak disebut. Singkat saja, kenapa tangannya dipotong, kenapa tangannya diiris. Ya, ini karena nggak ada dendam, nggak ada niatan ingin menjelekkan orang, nggak ada niatan ingin memburuk-burukan orang, cuman pingin masalahnya selesai itu. Masalahnya selesai. Kenapa? Karena penting, beliau seorang nabi dan rasul yang mau dakwah. Nabi dan rasul mau dakwah, maka harus legitimasinya ini butuh, legitimasinya dibutuhkan di hadapan raja. Dan untuk misi yang akan beliau emban setelah itu, 14 tahun kemudian beliau punya misi yang luar biasa, dan itu dibutuhkan sifat amanah, dibutuhkan sifat amanah. Maka beliau buktikan dengan ayat yang selanjutnya, ayat 51.
Qala ma khatbukunna id rawattunna Yusufa an nafsih. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil an hashasal haq. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Ayat 51 52 ya. Nah, di ayat 51 dan 52 itu tampak jelas raja segera menindaklanjuti informasi Nabi Yusuf alaihissalam. Ini menunjukkan rajanya serius butuh Nabi Yusuf. Raja nggak ngomong ribet amat sih, udah mau saya bebaskan, udah mau saya ajak ke istana, gitu masih nggak mau, masih nolak, minta nama baiknya dibersihkan, ribet betul. Udah biar membusuk di penjara saja dia. Yang penting solusinya udah ada, tawil mimpi saya udah ada, saya punya orang pintar banyak, udah saya selesaikan sendiri. Raja nggak seperti itu. Raja tahu ini ada orang pintar, ini ada orang hebat, dan dia lagi mengirim pesan kalau dia nggak bersalah. Maka raja segera menyelesaikan masalahnya. Ini loh raja yang bijak, pemimpin yang bijak ya. Raja yang bijak, pemimpin yang bijak. Dipanggillah wanita-wanita tersebut. Kemudian ditanya oleh raja. Rajanya bertanya kepada mereka semua. Langsung raja yang nanya ya. Bukan menterinya nanya, ya bukan prajuritnya ya, pasukannya kerajaan yang nanya. Bukan dipanggil kemudian diinterogasi oleh fulan dan fulan. Ini sistem kerajaan ya. Yang nanya langsung raja face to face. Langsung ditanya oleh raja dengan kalimat, apa yang terjadi ya dengan kalian semua sampai tersiar berita yang hebat? Karena raja saya itu menyelidiki ada apa toh ya. Oh ternyata ada berita hebat berapa tahun silam, heboh sampai tangannya dirajang, tangannya diiris-iris, tangannya dilukai, nggak sadar. Ini yang terjadi itu sebetulnya apa? Apa betul ya Yusuf itu menggoda kalian atau kalian yang menggoda Yusuf? Ya, apa kalian yang menggoda Yusuf? Raja pengen tahu. Tapi kalimat yang dipakai raja adalah ketika kalian menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Artinya raja telah mengumpulkan informasi, raja menemukan bukti bahwasanya perempuan-perempuan inilah yang menggoda Yusuf alaihissalam. Ya, yang menggoda Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka menjawab, ma'adzallah, maha sempurna Allah, nggak mungkin, nggak seperti itu Yusuf. Kami tidak sedikit pun melihat keburukan pada dirinya. Kami nggak pernah melihat Yusuf itu punya keburukan. Yusuf itu baiknya luar biasa. Yusuf sangat baik. Di situ ada Zulaikha, istri pembesar juga ikut di situ. Karena lihat teman-temannya itu ngaku bahwasanya Yusuf itu orang baik, Yusuf itu orang hebat. Maka sebelum terbongkar lebih jauh, lebih baik langsung ngaku. Lebih baik ngaku daripada nanti dibongkar sama yang lain. Ngaku sendiri Zulaikha. Nah ini poin penting. Dengan dia mengaku, otomatis ya kesalahannya itu semakin ringan. Dia mengakui saya yang salah, yang lain nggak salah. Dengan kalimat Zulaikha berkata, ana rawattuhu an nafsih. Ana rawattuhu an nafsih. Aku yang menggoda dia. Ini mbak-mbak yang lain enggak ini? Ibu-ibu yang lain enggak? Saya yang menggoda dia. Saya yang menggoda dia, saya yang membujuk dia, saya yang merayu dia agar dia mau melayani saya. Wa innahu laminas shadiqin. Tapi sungguh ya Yusuf ini termasuk orang-orang yang benar. Benar ucapannya, benar perbuatannya. Dia tidak melakukan semua itu, dia tidak melayani saya, dia menjaga harga dirinya, dia menjaga kehormatannya. Akhirnya Nabi Yusuf namanya bersih. Bersih dari mana? Bukan dari pengakuan Nabi Yusuf alaihissalam, tapi dari pengakuan semua yang membuat makar. Yang membuat makar ngaku. Dan bersih bukan karena penyelidikan raja, tapi bersih karena yang melakukannya, yang memfitnah, langsung mengatakan, saya yang menggoda, saya yang membujuk, Yusuf benar. Yang lain saksi-saksinya berkata, Yusuf adalah orang yang baik, sedikit pun aku tidak melihat keburukan kepadanya. Dzalika liya'lama. Hal itu agar, nah di sini ahli tafsir berbeda pendapat. Ayat 52 ini siapa yang berbicara? Ada yang mengatakan ini adalah kalimatnya Zulaikha, ada yang mengatakan ini adalah kalimatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kita ambil ini kalimatnya Zulaikha. Ya, dua-dua kita pakai. Sementara kita ambil kalimatnya Zulaikha.
ayat 52. Dzalika, kalau di terjemahan ditulis Yusuf berkata ya, tapi saya mau ambilkan tafsir semuanya, tafsir yang ada. Kita ambil dulu dari mulai yang berkata bukan Yusuf, tapi ini perkataan Zulaikha. Zulaikha berkata, dzalika hal tersebut, liya'lama, agar dia mengetahui, anni lam akhunhu bil ghaib. Saya tidak mengkhianati Yusuf ya, tidak mengkhianati Yusuf saat dia tidak ada. Walaupun Yusuf tidak di hadapan saya tetap mencintai Yusuf. Makanya saya yang ngaku saya yang jelek, saya yang berbuat gak bener, saya yang buruk. Ya, Yusuf itu orang baik, memang dia betul-betul orang baik. Saya yang jelek, biar Yusuf tahu saya ini benar-benar mencintainya, ya. Dan saya tidak pernah menjelek-jelekkan dia. Lam akhunhu bil ghaib. Saya nggak pernah ngomong dia yang menggoda saya, kecuali waktu itu, ya. Setelah ada Yusufnya di hadapan saya, Yusufnya di penjara, saya tidak pernah mengatakan yang buruk tentang Yusuf, karena saya udah nyesel, saya tahu saya salah, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin, dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ridhonya kepada orang-orang yang berkhianat. Ya, la yahdil kaidal khainin, tidak meridhoi orang-orang yang berkhianat. Artinya Zulaikha bertobat. Ayat ini menunjukkan tobatnya Zulaikha. Itu penafsiran yang pertama. Saya tidak mengkhianati Yusuf setelah Yusuf di penjara, bil ghaib, tidak ada Yusufnya. Yusuf di penjara, saya tidak mengkhianati beliau. Di luar saya menutup diri, saya sudah tidak ngomongin Yusuf lagi. Ya, saya tidak menyebutkan Yusuf itu menggoda saya, dan saya sudah sadar saya salah. Saya sudah sadar saya salah. Saya tobat sama Allah Ta'ala. Maka dilanjutkan pada ayat yang ke-43, ayat 53. Di ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini masih kita anggap ucapannya Zulaikha. Jadi kemudian Zulaikha ngomong, tapi saya tidak membersihkan diri saya loh ya. Walaupun saya udah tobat, tapi saya punya nafsu gede nih, nafsu saya besar. Kalau nggak dirahmati Allah, ya maka nggak akan selamat. Nggak akan selamat. Yang bisa selamat dari nafsunya hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Karena Zulaikha udah punya pengalaman, nggak selamat nafsunya. Inna rabbi ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ada ahli tafsir yang mengatakan dua ayat ini adalah ucapannya Zulaikha, dan Anda tidak akan temukan di terjemahan. Ya, Anda akan temukan di terjemahan. Karena terjemahan itu kalau semua ahli tafsir dimasukkan di terjemahan, ya jadi seberapa itu terjemahan Al-Quran. Ya, terjemahan Al-Quran hanya memilih tafsir mana yang mau dipakai, itu yang dimasukkan dalam terjemahan. Yang kedua, yang berbicara bukan Zulaikha, tapi yang berbicara Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf masih di penjara, kemudian sudah terbukti tidak bersalah, maka utusan datang menghadap Nabi Yusuf alaihissalam, ya, untuk mengajaknya keluar dari penjara. Mereka semua menceritakan bahwasanya kamu tidak bersalah, wanita-wanita ini sudah mengaku, dan seterusnya. Maka saat itulah Nabi Yusuf berkata, "Dzalika," ya, saya sengaja seperti itu, mereka biar berbicara, mereka yang ngomong, mereka yang ngaku, ya, agar liya'lama, iya-nya di situ kembali pada raja. Iya-nya di situ kembali kepada raja. Dianya raja, agar raja mengetahui, lam akhunhu, saya tidak mengkhianati dia itu adalah pembesar, menteri. Saya tidak pernah mengkhianati sang menteri saat menteri itu tidak ada di hadapan saya. Saya tidak pernah bermain di belakang. Saya jujur, saya nggak pernah mengkhianati dia, biar raja tahu lewat pengakuan wanita-wanita tersebut. Nah, Allah tidak akan membenarkan tipu daya orang-orang yang suka berkhianat. Allah nggak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang berkhianat. Allah nggak akan berikan hidayah, bimbingan kepada orang-orang yang berkhianat. Tapi kata Nabi Yusuf alaihissalam di ayat 53, Nabi Yusuf masih berkata, wa ma ubarri'u nafsi, walaupun saya ini tidak mengkhianati suaminya, walaupun saya ini tetap berpegang kepada ajaran Allah Ta'ala, tapi saya tidak pernah membersihkan diri saya sendiri.
Saya nggak pernah mengatakan saya ini orang hebat, saya ini orang kuat, saya ini mampu loh, saya mampu menghadapi perempuan yang cantik pun saya mampu, yang seperti Zulaikha saya mampu. Saya nggak berani berkata seperti itu. Saya nggak akan bersihkan diri saya sendiri. Kenapa seperti itu? Inna nafsa, karena sungguhnya nafsu manusia itu la ammaratum bisu. Ya, nafsu itu memang punya sifat suka ngajak yang buruk. Saya ini manusia, walaupun saya nabi, saya manusia. Sebagai manusia itu nafsu ada. Nafsu ini suka ngajak yang buruk. Illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nah, karena saya nabi, saya dirahmati Allah Ta'ala, maka nafsu saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa ma rahimah rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Dan sungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Di situ ada isyarat, kalau seorang itu terjerumus perbuatan karena nafsunya, dia minta ampun, dia akan segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam makan buah khuldi, mencicipi buah khuldi, Nabi Adam itu karena makan urusan nafsu, mencicipi, ya karena nafsu. Karena nafsu, segera diampuni oleh Allah Ta'ala ketika minta ampun. Minta ampun, langsung diampuni, diangkat jadi Nabi. Setelah diangkat jadi Nabi, diturunkan di muka bumi jadi khalifah. Jadi Nabi turun ke muka bumi jadi khalifah. Jadi pangkatnya naik, bukan dihukum, bukan, diturunkan ke muka bumi untuk apa? Khalifah, jadi khalifah. Sehingga Nabi Adam alaihissalam naik pangkat dari manusia biasa jadi nabi dan sekaligus khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah minta ampun, ya, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang karena nafsu. Artinya perbuatan yang muncul karena nafsu itu insya Allah, ya, insya Allah manusianya cepat ingat, cepat sadar. Yang repot itu perbuatan yang muncul bukan karena nafsu, tapi perbuatan yang muncul karena hawa. Jadi hawa sama nafsu itu beda. Kalau hawa itu adalah ego, makanya hawa nafsu. Ada hawa, ada nafsu. Kalau hawa ini ego. Ego ini sesuatu yang tidak mau dikalahkan, keakuan, ya, keakuan. Nah, sifat keakuan ini kalau muncul itu dosanya besar, susah dimaafkan itu. Dosa yang gede-gede yang susah dimaafkan. Keakuan akan muncul kesombongan, ya, akan muncul kesombongan. Dan itulah yang dimiliki iblis ketika tidak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam, muncul keakuannya. Siapa dia? Siapa saya? Siapa dia? Siapa saya? Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Nah, dalam ayat ini juga ada pelajaran cara selamat dari nafsu yang ngajak buruk. Gimana caranya biar selamat dari nafsu? Ayat ini sudah jelaskan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah yang maha mengurusi segala sesuatu. Jadi kalau mau selamat, ya minta rahmatnya Allah. Gimana dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah, kita punya Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita punya Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Ya, banyaklah sholawat, nanti akan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sholawat 1 kali, Allah akan bersholawat kepada yang 10 kali. Arti sholawatnya Allah adalah rahmat. Maka banyak sholawat mendatangkan rahmat Allah. Itu akan menjadikan nafsu menjadi lemah. Dan semua amal soleh yang lain yang mendatangkan rahmat Allah, diantaranya ar-rahimuna yarhamur rahman. Orang-orang yang punya jiwa kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Maka suka membantu yang lemah, yang lagi dalam kesusahan, menyantuni orang-orang yang tidak punya penghasilan untuk beli makan, untuk beli beras, membantu orang yang sakit lagi susah dihibur, yang sakit tadi dengan kata-kata yang indah, yang menyejukkan hatinya, menemaninya dan seterusnya, itu akan menimbulkan rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga nanti kita punya kekuatan untuk melawan nafsu. Kita harus berjuang melawan nafsu, tetapi kekuatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlindungannya hanya Allah yang bisa memberikan. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau kita pelajari kisah Nabi Yusuf ini, ayat surat Yusuf ini dengan benar, maka kita dapat informasi yang lengkap. Ya, kalau dari terjemahan nggak lengkap, ini informasinya lengkap. Artinya clear sudah. Nabi Yusuf alaihissalam masih di dalam penjara, namanya sudah bersih. Namanya bersih, bahkan beliau udah jaga dirinya, walaupun mereka mengatakan saya yang goda Yusuf, saya yang bujuk Yusuf, saya yang merayu Yusuf, saya ini yang nggak benar. Nabi Yusuf mengatakan, oh tapi saya ini punya nafsu, saya punya nafsu, saya manusia normal.
Walaupun saya nabi, saya manusia normal, ya saya takut tergoda, makanya saya minta dirahmati Allah Ta'ala. Nah kalau nabi saja jaga hatinya seperti itu, nabi aja jaga hatinya seperti itu, kok kita bisa dengan pede dan sombongnya ngomong, nggak mungkin saya bisa digoda, nggak mungkin. Wah, terus akhirnya terlampau berani kita ini kumpul dengan hal-hal yang kita nggak boleh kumpul. Oh, kumpul dengan 10, maaf ya, seorang pria kumpul dengan 10 wanita yang pakaiannya serba terbuka, auratnya terbuka, kemudian mengatakan, oh saya nggak mungkin tergoda, nggak mungkin. Oh saya hati saya sudah saya jaga, oh saya udah kuat, masya Allah, ikhwani rahimakumullah. Ini ucapannya udah bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Al-Quran, bertentangan dengan apa yang diucapkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, walaupun kita harus berinteraksi dengan siapapun, dalam berdakwah bertemu dengan siapapun, dalam hati kita dan ucapan kita harus mengatakan, oh sorry mbak, ya, walaupun saya ini ahli ngaji, walaupun saya ini ahli Quran, walaupun saya ini sholat hebat, wirid hebat mbak, kalau lihat kamu begini ya gak kuat mbak, saya gak kuat ya, gak kuat ini saya bisa tergoda ini, ya kamu juga harus berdoa nih, mudah-mudahan saya gak tergoda sama kamu ini. Harus ngakui itu, harus ngakui dan minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemudian menjadikan pembenaran justru. Oh saya nggak mungkin tergoda, itu kan yang tergoda kan orang-orang yang masih lemah, saya orang kuat.